Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama-tama saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Di awal tahun baru miladiah, hari ini tanggal 3 Januari 2025, bertepatan juga dengan tahun Hijriah, yaitu 3 Rajab 1445 Hijriah. Marilah kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang kita telah lakukan sepanjang tahun lalu. Melalui muhasabah ini, kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah, dan rezeki kita semakin berlimpah berkah. Di sini digarisbawahi berlimpah berkah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Melalui ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Tentu di sini menarik sekali perintah melakukan evaluasi diri ini. Diapit oleh 2 perintah takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak 2 kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia,
semata-mata, tetapi lebih jauh dari itu maksudnya adalah hari esok yang kelak di akhirat. I'mal li dunia kaka'anna kataisu abada wa amal li akhirat kaka'anna tamutu gada. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah besok pagi engkau meninggal. Pasalnya masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, pekanan, ataupun bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tu'zanu watazinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Beliau menyampaikan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang tentunya mendapatkan celaka. Hadis ini meruntuhkan asumsi sebagian orang yang menganggap Islam mengajak umatnya mundur ke belakang, menentang kemajuan dan identik dengan keterbelakangan. Hadis ini juga justru membuktikan bahwa Islam sangat menganjurkan kemajuan dan haruslah kita perbaiki diri serta membenci jiwa yang lemah, tidak progresif dan tidak pasif. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua hal penting yang seyogianya kita lakukan di awal tahun baru miladiah, yaitu tepatnya 3 Januari 2025 dan tanggal hari ini 3 Rajab 1445 Hijriah. Dua hal tersebut adalah sebagai berikut. Satu, mengukur kualitas iman dan Islam. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan mengintrospeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman yang kita miliki. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami stagnasi dan sulit menggapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pernahkah terbayang dalam bentuk pikiran kita tentang keimanan serta keislaman kita miliki saat ini? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hayat, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atau keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubari. Telah sama-sama kita pahami bahwa iman selalu mengalami pasang surut. Iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal
ketaatan dan akan berkurang tatkala berada dan kapanpun harus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memotivasi kita, menyugesti umatnya agar senantiasa memperbaharui keimanan dengan cara menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagaimana saya mengulangi tadi apa yang telah disampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rab wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Ini saya sudah mengulangi 2 kali dalam khutbah ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini harus menjadi cambuk bagi seorang muslim untuk senantiasa giat dalam beramal dan berupaya meningkatkan setiap saat sehingga mampu menembus tingkatan yang ideal. Karena itu tidaklah mengherankan jika dalam salah satu ayat Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar kembali beriman. Perintah ini menunjukkan bahwa keimanan yang dimiliki orang-orang yang beriman masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga harus senantiasa dibenahi dan ditingkatkan agar lebih baik dari sebelumnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tampil menjadi muslim terbaik. Pergantian tahun terbaik tentunya dalam arti tren positif bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekelilingnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Qala, "Man tala umru wa hasuna amaluhu." Qila, "Ya Rasulullah, fa ayyun nas syarra?" Qala, "Man tala umur wa sa'a amaluhu." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sekali lagi, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Beliau tanya lagi, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya, siapakah manusia yang paling buruk itu? Yaitu beliau menjawab, orang yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan hadis di atas bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh, amal jariah, melaksanakan kewajiban solat 5 hari 5 waktu, dan tentunya banyak bersedekah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul muslimuna khaira?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadi." Siapakah muslim yang terbaik itu? Beliau menjawab, muslim yang terbaik adalah siapa saja yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah.
Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan agar menjaga lisan, mampu menahan diri dan perbuatan kita sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi dan menganiaya makhluk ciptaannya. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian dan melestarikan alam ciptaan Allah serta menjaganya dari kerusakan. Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan seorang Muslim baik seperti lebah. Dia mencontohkan seperti lebah yang hanya menghisap saripati bunga yang cantik dan harum semerbak sehingga hanya menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Makanya makna implisitnya seorang Muslim dimanapun dia berada. Haruslah dia senantiasa berbuat kebaikan terhadap orang lain dimanapun dia berada. Rasulullah SAW menggarisbawahi bahwa marilah kita senantiasa menciptakan suasana yang harmonis di antara kita umat Islam yang ada ini. Janganlah kita saling kotak-mengkotak antara satu dengan yang lainnya. Tetapi mari di awal tahun baru ini dan awal tahun baru Miladiah dan tahun baru Hijriah, tanggal 3 Rajab dan tanggal 3 Januari 2005 sampai ke depannya kita berbuat yang terbaik sesama kita umat manusia, dan tentunya harapan kita semua adalah bila mana kita kuat maka tentunya kekuatan itu pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.